fashion, apa sih perbedaan gaya fashion di beberapa negara yang jadi pusat fashion dunia? Sebagai pusat fashion dunia, London, New York, Tokyo, Paris, dan Milan pastinya itu punya ciri khas masing-masing. Mulai dari fabric cuttingnya, layering, sampai ke tone warna. Nah, kita bakal bahas nih satu-satu perbedaan dari gaya fashion di beberapa negara ini. Tapi sebelumnya, aku mau nyapa kalian dulu. Dan kalau misalnya kalian baru aja mampir di channel ini, welcome! Namaku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan kalian juga bisa follow aku di Instagram. Gak cuma dipengaruhi oleh perbedaan material dan tone warna, sejarah dan perkembangan fashion di beberapa negara tersebut juga mempengaruhi style dan preferensi gaya dari fashionista di negara tersebut. Dari fashion kota Paris, Prancis yang menonjolkan kesan elegan dan refine, sampai ke Tokyo, Jepang yang mengutamakan layering dan experimental fashion. So, aku bakal bahas sedikit tentang perbedaan-perbedaannya. Yang pertama aku bahas tentang fashion di London, Inggris. Kalau misalnya kalian lihat gaya-gaya cewek-cewek atau fashionista London, itu tuh kayak terkesannya itu lebih dapper atau rapi. Ada beberapa sejarah fashion yang lahir di negara ini, mulai dari revolusi industri, gaya royal family, sampai lahirnya gerakan subculture seperti punk rock. Di beberapa kota di London ini juga ada perbedaan style fashion ya. Kalau misalnya kalian ke bagian Sloane Square, di sini itu kayak daerah elit di mana banyak banget orang-orang yang pakai suit dan Oxford bag. Kalau misalnya kita pergi ke daerah timur London, nah di sini gaya-gayanya itu lebih ke hipster yang dipenuhi oleh warna, motif, dan pieces seperti jaket kulit. Jadi kayak perpaduan antara Burberry, J.W. Anderson, dan Alexander McQueen. Inti dari gaya fashion London adalah membuat tampilan terkesan preppy dengan coat yang dipadukan dengan motif seperti plates atau floral. Lanjut lagi kita ke fashion di New York, Amerika Serikat. Kota yang dijuluki sebagai The City That Never Sleep, gaya fashion di New York ini tuh kayak macem-macem banget. Sangat beragam tergantung dari daerahnya, seperti Manhattan, Brooklyn, dan Queens. Kalau misalnya kita lihat gaya fashion laki-laki di New York ini tuh lebih ke clean lines dan slim cut shapes. Nah, kalau untuk wanita-wanita di New York, mereka lebih memilih bahan-bahan yang flowy dan pieces yang terkenal casual chic. Kunci dari gaya New Yorkers adalah penggunaan denim, yaitu item fashion khas Amerika Serikat. Mulai dari jaket, skirt, dan jeans, denim itu kayak menambah aksen kuat gaya New Yorkers. Biasanya itu di mix match dengan sneakers atau flat, dan bisa ditambahkan dengan parka atau blazer. Kalian bisa ingat gaya dari brand ikonik seperti Coach dan DKNY untuk menciptakan gaya New Yorkers yang otentik. Next, kita bakal bahas fashion dari Paris, Prancis. Paris, Prancis itu merupakan pusat utama dari dunia fashion. Di negara ini tuh udah melahirkan banyak banget brand fashion ternama dunia seperti Chanel, Louis Vuitton, Dior, Celine, dan lain-lain. Paris sendiri memiliki ciri khas fashion yang elegan dan refine. Kunci dari gaya Parisian ini menampilkan kerapian dan pakaian yang menunjukkan siluet tubuh. Biasanya mereka menghindari statement prints atau warna-warna yang terlalu bold. Gaya-gaya yang versatile seperti denim, jaket kulit, structure coat, t-shirt atau turtleneck monokrom yang dipadukan dengan sepatu berbahan kulit atau sneaker putih dan hitam menciptakan penampilan yang simple tapi classy. Untuk tampilan yang Parisian chic, kalian bisa menggunakan warna hitam, putih, atau abu-abu. Next, kita bakal bahas fashion style di Milan. Kalau Prancis berpusat pada warna monokrom yang didominasi warna hitam, putih, dan abu-abu, Milan lebih bermain dengan warna-warna earth tone seperti coklat dan biru tua. Ciri khas dari gaya fashion Milan itu adalah tailored pieces dan celana berwarna putih bagi pria, dan pieces berwarna coklat dan aksesoris berbahan kulit untuk wanita. Ini terinspirasi dari brand ternama di Italia yaitu Versace, Valentino, Bottega Veneta, dan Prada. Untuk aksesorisnya, hindari items yang terlalu slouchy seperti tas punggung, sneakers, atau statement aksesoris. Jadi kalian bisa gunakan Oxford shoes, purses, dan klasik wayfarer untuk melengkapi penampilan. Jadi kalau misalnya disimpulkan, gaya Milan fashion look ini itu adalah gabungan dari tailored pieces dan summer vibes. Next, kita bakal bahas tentang fashion look dari Tokyo, Jepang. Di Tokyo, Jepang ini juga memiliki berbagai macam ciri khas fashion. Kalau misalnya kalian pikirin perpaduan antara Yohji Yamamoto, A Bathing Ape, dan Rei Kawakubo. Gaya-gaya fashion Tokyo ini
menggabungkan oversized pieces seperti baju samurai dengan sisi modern negara Sakura yang dipenuhi oleh corak dan warna-warna futuristik. Banyak dari fashionista Jepang sendiri menggunakan warna-warna yang bold dan memadukan heavy dan oversized pieces. Fashion style toko bertema outwear hybrid dan memusatkan pada gaya street style. Kunci dari style fashion Jepang ini adalah mentransformasikan gaya pekerja Jepang dengan suit, dengan aksen oversize, dan menambahkan aksesoris yang berani. Kalau misalnya kalian ingin menciptakan gaya ikonik ini, kalian harus menghindari pakaian yang fit body dan warna-warna yang monokrom. Nah, jadi itu tadi beberapa perbedaan fashion di beberapa negara yang memang terkenal akan icon fashion. Kalau misalnya menurut kalian tuh sukanya fashion style dari negara mana nih yang tadi aku udah sebutin? Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan I hope you enjoy this kind of video. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like dan share. Tungguin juga video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!